Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tilip Online, kembali lagi dalam program podcast. Saat ini di episode Panggung Demokrasi kita akan mengenal lebih dekat sosok caleg yang masih muda, yang bukan Adityo Soleh. Kita akan ngebahas nih mengenai peran anak muda yang sekarang tuh lebih banyak menjadi caleg. Nah, bagaimana sih di kontestasi pemilu 2024 ini, apakah anak muda bisa masuk ke parlemen atau menjadi anggota DPRD Kota Cilegon ataupun provinsi, dan di pusat juga ada yang anak muda. Wah, ini harus bisa itu. Kang Adit ini salah satu caleg dari Partai Amanat Nasional. Dapil berapa, Kang? Saya dapil 2 untuk Cibeber Cilegon. DPRD Kota Cilegon ya. DPRD Kota Cilegon, betul. Gimana nih, Kang? Setelah DCS keluar, udah tahu dong kebayang apa nih kompetitornya, terutama di dapil 2. Dapil yang paling diminati banyak orang ya gitu. Jadi di dapil 2 ini memang dibilang neraka tidak gitu, tapi surga juga iya gitu kan. Lebih lengkap posisi bertarungnya aja sih gitu. Nah, di Cilegon ada 4 dapil dan wajah-wajah baru, wajah-wajah anak muda yang mengikuti kontestasi ini banyak juga. Iya. Ya mungkin karena memang saatnya gitu ya, anak muda itu bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat gitu. Kalau dilihat dari posisinya sekarang, anak muda memang harus bisa bergerak buat masyarakat juga gitu, nggak hanya untuk dirinya sendiri, tapi menunjukkan jati dirinya juga kepada masyarakat gitu. Nah, itu salut sih, masih muda tapi ada keinginan terjun langsung ke politik dan mencalonkan menjadi caleg ya, calon anggota legislatif. Itu apa sih kan yang membawa semangat nih Kang Adit sampai mau mencalonkan diri gitu? Sebelumnya mungkin saya mau nyapa dulu sahabat. Siapa yang belum disapa ya? Karena pertanyaan ini saking asik. Iya, kayaknya saya belum mengenalin diri gitu kan, kayaknya. Siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada tim Tilip Online yang udah mengundang untuk diskusi di podcastnya. Programnya Panggung Demokrasi ya. Panggung Demokrasi. Nah, benar-benar sesuai banget untuk menuju 2024 gitu kan. Nah, yang paling menarik ini menurut saya adalah bagaimana membawa politik ini menjadi yang paling realitanya itu secara posisinya tidak kabur kemana-mana. Artinya dalam pemilu 2024 ini kalau dibilang porsi anak muda, dan ya kita nggak bisa nyebut juga orang tua gitu ya. Secara umumnya memang calon-calon anggota legislatif itu dari usia yang di KPU itu 18 tahun. Tapi secara matangnya itu mungkin 21 tahun ya. Sampai umur 55 lah gitu, masih bisa gitu kan. Atau mungkin lebih juga, sesuai lah sama apa yang akan dia capai gitu kan. Nah, kalau dari pertanyaannya, bagaimana sih anak muda itu kan dalam pemilu 2004? Yang pasti harus semangat gitu sebagai kader partai. Walaupun usianya dibilang muda, tapi juga tidak menutup kemungkinan ada harapan seperti itu. Jadi nggak usah berpikir macam-macam deh, maju aja terus kita mau kan gitu. Tujuannya karena ya untuk membantu masyarakat juga. Gitu. Di usia yang masih muda, Kang Adit ini ternyata ketua DPC Kecamatan Cilegon. Nah, ini kan bisa sampai ke satu titik ya sebagai ketua meskipun di kecamatan, ini luar biasa nih. Berarti udah lama nih berkecimpung di partai politik. Memang kalau berkecimpung di dunia politik dari 2020 lah, artinya masuk di PAN
Ya, diawali dari kader DPD dulu, dan alhamdulillahnya ada pemilihan untuk didomisili. Karena saya tinggalnya di Kecamatan Cilegon, ya alhamdulillah dipercaya oleh Ketua DPD PAN Kota Cilegon untuk mengembangkan suara-suara PAN di Kecamatan Cilegon gitu. Kalau kita bicara PAN kayaknya yang selalu terngiang itu lagunya aja. Nah, itu ya. Kan kalau kita buka di Instagram itu sering nongol. Iya. Selalu jadi FYP juga nih. Ini bisa menjadi semangat ya untuk lagu kayak gitu. Iya. Ternyata bagian dari branding mungkin ya, branding partai ya, agar masyarakat itu mudah mengenali. Iya, karena memang artinya kita nggak bisa bahasa partai ini untuk si A, partai ini untuk usia B, nggak bisa, karena artinya partai itu memang untuk semua kalangan. PAN secara umumnya merangkul semua kalangan. Artinya dari anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak, kakak-kakak, adik-adik. Ya artinya buat masyarakat memang PAN itu luar biasa. Gitu. Iya benar. PAN selalu terdepan. Nah, itu kan salah satu yang terngiang-ngiang kan selama itu, mulai dari Instagram, TikTok gitu kan, sampai ke YouTube gitu. Saya pernah lihat itu di YouTube lagu untuk menenangkan anak bayi yang tantrum. Ternyata lagu PAN itu gitu. Nah itu yang kadang ya ternyata emang nadanya juga rame gitu kan, seru. Nadanya rame, apalagi dikenalkan sama caleg-caleg yang dari artis lagi. Lebih gampang. Lebih nyebarnya sih ke public figure sih ya, orang yang udah ketahui juga gitu sih. Nah, secara partai ini kan gampang banget, terutama dengan lagu-lagu kayak gitu dikenal masyarakat. Nah, karena untuk bisa menggayat suara, terutama kan pemuda ya, suara anak muda ini yang kadang masih ada sikap pesimis atau dalam politik apa sih gitu. Ini gimana, ada cara khusus kah untuk menggayat suara-suara anak muda? Oh iya, kalau anak muda sebenarnya nggak bisa dipaksakan. Artinya jiwanya anak muda itu masih pengennya kesana sini gitu. Belum aja. Nah, masih pencarian lah. Masih pencarian. Artinya dikatakan anak muda kalau dibilang sesuai pemerintah itu kan 18 sampai 40 gitu kan. Nah, dalam fase umur segitu kan banyak yang sedang mencari jati diri juga gitu kan. Nah, ketika pilihannya dia harus apakah yang saya dulukan, misalkan kehidupannya dia gitu, misal karir ya, sekolahnya atau apanya gitu. Akhirnya mungkin mereka tidak berpikiran secara langsung kepada politik gitu. Nah, politik ini memang nggak bisa disasar secara umum kepada anak muda. Cuman dalam pemilu 2024 ini banyak juga pemilih-pemilih baru yang anak muda itu. Nah, bagaimana dari saya sendiri nih untuk merangkul anak muda itu? Yang pertama edukasi politik. Asik nih, edukasi politik. Iya. Sering melakukan diskusi atau kumpul dengan anak muda untuk membahas politik, Kak? Nah, kalau memang untuk ngebahas politik secara khusus itu tidak, tapi secara mengajak, yuk kita bareng-bareng sebagai masyarakat gitu, anak muda juga jangan cuek sekali dengan namanya politik. Artinya kalau ditanya harapan untuk Indonesia apa sih gitu kan, anak muda pengennya bagaimana sih, dan itu pengaruh semua itu dari politik gitu kan. Misalkan kita nggak usah jauh-jauh dulu, pendidikan itu memang harus difokuskan untuk generasi yang sekarang. Nah, makanya PAN berkomitmen banget untuk mengedepankan itu. Artinya menyasar semua pendidikan supaya generasi bangsanya juga itu punya kompeten. Ya siapa lagi gitu nantinya. Syukur-syukur ada yang bisa ngegantiin penerus bangsa ini gitu. Pemimpin-pemimpin yang pasti kan ada masanya gitu. Orang ada masanya, pemerintahan ada masanya. Siapa lagi kalau bukan kita anak muda gitu kan. Seperti itu. Kalau ini nanti Dewan PAN bisa mengawal pendidikan, luar biasa nih. Karena berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Nasional, anggaran pendidikan itu diambil dari APBD sebanyak 20%. Nah, kalau APBD kita aja di Kota Cilegon sampai 2
2 triliun ya. 2 triliun berarti kan berapa itu 20%-nya? Pastinya bukan hanya untuk pendidikan aja kan. Nah makanya insya Allah kalau memang saya diridhoi Allah dan dipilih masyarakat sebagai dewan, pasti kan kita harus tahu juga porsinya buat masyarakat yang mana, terus kepentingannya apa dulu yang paling urgent gitu kan. Nggak semua terfokus kepada pendidikan, pasti kan semua berkesinambungan nih, kesehatan juga iya gitu kan, kesejahteraan masyarakat juga iya. Jadi ketika pendidikannya oke tapi ternyata kesehatannya kurang gitu kan, ya jeblok juga kan gitu kan, jangan sampai lah gitu kan. Iya, berarti harus ini para dewan kan harus bikin regulasi biar bisa mengawal nih porsi pendidikannya seberapa, porsi kesehatan dan kesejahteraannya seperti apa gitu. Jadi kalau porsi masalah pendidikan ini bukan hanya untuk siswanya, tapi juga para pengajarnya juga harus diperhatikan. Itu jangan sampai lupa. Karena si generasi muda ini siapa yang bimbing kalau yang pembimbingnya juga tidak merasakan hak yang sama gitu, artinya untuk memajukan pendidikan, iya generasi muda juga akhirnya dapatnya segitu gitu, hasilnya juga kurang maksimal. Jadi selain pelajarnya atau siswanya, ya pengajarnya juga harus diutamakan. Nah inilah makanya kan meskipun sudah ada honor guru khusus honorer ya, kayaknya emang harus ada produk hukumnya, payung hukumnya, regulasi yang dibuat oleh dewan-dewan ini nih. Iya. Karena jangan sampai ini hanya sebagai hibah, kemudian hibah dari eksekutif yang kadang keluarnya mandek, tapi kayaknya kalau perlu payung hukum nih. Iya, secara untuk kepastian sih tetap harus ada payung hukum. Cuman kan itu pasti ada namanya obrolan dulu kan untuk membahasnya gitu. Ya mudah-mudahan sih dengan adanya saya di DPRD Kota Cilegon, kita berjuang untuk masyarakat Kota Cilegon. Amin, asik. Karena kan penting juga ya fasilitas, terus anaknya, gurunya yang paling utama karena konsentrasi pendidikan itu kan adanya di pendidiknya. Kalau pendidiknya udah nyaman, ngajarnya nyaman, fasilitasnya lengkap, terus juga ya akhirnya apa yang diterima juga enak gitu. Nah, balik lagi nih ke kepemudaan. Ada hambatan dalam anak muda itu yang terdistract mungkin. Saya banyak dialog sama anak-anak muda, terutama di Kota Cilegon. Mereka udah mulai antipati terhadap pemilu ketika ada keributan. Kalau kita kan lebih banyak memantau dari media sosial. Seperti yang kita tahu 2019 itu kan suasana politik luar biasa, sampai ada 2 kubu yang saling nyerang. Nah ini untuk mengantisipasi di 2024 ada cara khusus gak sih kan biar tetap nih melalui dialog edukasi politik bisa sampai ke anak muda di Cilegon? Kalau untuk anak muda di Cilegon sih memang harus di face to face juga sih ketemu ya, nggak bisa dia ngelihat di media sosial. Kadang di media sosial itu hanya lewat. Artinya kalau kita pun berusahanya untuk ditampilkan secara media sosial itu kurang efektif juga. Artinya ketika kita punya suatu program untuk edukasi politik kepada anak muda, itu tetap harus ada namanya misalkan seminar ataupun perkumpulan, kita ngobrol santai. Nah, itu penting juga. Penting juga ya. Harus banyak nih para caleg-caleg juga mengadakan diskusi. Karena memang akhirnya yang memilih itu bukan hanya kalangan ibu-ibu atau bapak-bapak gitu. Anak muda juga tetap harus diperhatikan. Nah itu apalagi anak muda akan lebih teliti pada saat di kotak suara kan, di bilik suara. Betul. Apalagi dengan surat suara yang besar dan caleg yang harus dipilih. Nah itu ya makanya dari sekarang kan sudah banyak tuh baliho-baliho. Ya itu sebenarnya salah satu promosi juga, dan akhirnya saya tidak tahu juga apakah anak muda itu memperhatikan itu atau ada pun akhirnya memperhatikan apakah karena selewat aja gitu, karena memang ini porsinya masih agak lama gitu. Pantesan saya kalau jalan-jalan di wilayah kecamatan
Cilegon sama Jombang, Jombang, Cibeber, nggak banyak. Kenapa nggak ada balihonya? Kenapa nih ya? Nggak pasang baliho atau ini ada kalau untuk strategi pemasangan baliho sih belum tepat karena memang terutama masih DCS tanggung gitu, artinya untuk sampai DCT barulah, karena sesuai kampanye itu kan baiknya kita ikuti aturan KPU juga. Kalau memang sebagai perkenalan diri, karena saya juga sebagai ketua DPC, ya kalau masang spanduk sih ada gitu. Juga saya juga kan ada beberapa program di DPC kayak gerakan belanja di warung tetangga. Nah itu makanya ada beberapa warung di daerah rumah saya memasang spanduk itu. Berarti di gerakan ekonomi melalui apa? Beli Jadi, langsung di warung tetangga, betul. Jadi gerakan belanja di warung tetangga ini memang untuk menghidupkan perekonomian sesama warga juga gitu. Iya. Poinnya sih itu. Mantap nih. Jadi emang sosialisasi nggak harus pasang baliho yang gede-gede, yang justru maaf ya seperti polusi. Ya, Kalau ada polusi udara yang sekarang lagi trending di Jakarta, ini kok banyak polusi baliho karena banyak yang sudah rusak ya, saya lihat di jalan itu yang warnanya udah pudar kayak gitu, kan sayang juga ya. Iya. Kadang akhirnya orang mungkin berpikir bahwa pemasangan baliho itu takut kecolongan sama yang lain. Nanti yang si A udah mulai, si B sudah mulai, gue belum ya, gue pasang lagi gitu. Nah itu ya sebenarnya ya sah-sah aja gitu. Cuman kan artinya mungkin penilaian banyak orang juga belok kanan belok kiri, mohon doa dan dukungannya itu benar kelihatan gitu. Cuman kan akhirnya waduh yang mana ya gitu kan, siapa ya gitu kan. Jadi kalau saat kita berkendara melihat kanan kiri ya udah amin aja gitu. Iya benar, artinya memang mendoakan juga kan penting gitu kan. Iya. Soalnya kanan kiri baca baliho minta doa ada dukungan, amin, mudah-mudahan amin gitu kan. Biar semua masuk gitu. Kebayang semuanya masuk gitu, kepilih gitu. Kan dari PAN sendiri, misi apa sih yang dibawa untuk kota Cilegon? Ada spesifikasi khusus nggak? Tetap sih kita mengacu pada arahan pusat juga, artinya bantu rakyat. Nah, rakyat itu per daerah kan beda-beda, artinya apakah kebutuhannya sama kan pasti tidak gitu. Nah, kita mengacunya nanti pada permasalahan yang ada di kota Cilegon. Kalau dari saya pribadi harapannya sih untuk mengejar ke pendidikan dan kesehatan gitu, karena penting banget namanya pendidikan dan kesehatan berpengaruh nantinya ke perekonomian juga. Itu sih pentingnya. Pendidikan dan kesehatan berarti kan nanti juga akan goalnya ke kesejahteraan. Kesejahteraan. Jadi memang poin utama dari PAN itu ya memang untuk pertama kesejahteraan rakyat, kedaulatan rakyat, kemakmuran rakyat itu. Dan itu nanti bisa terlaksana jika Kang Adi bisa memberikan anggaran. Kan itu ya nanti kebijakan. Dewan kan. Jadi kan emang makanya DPRD kota itu kan ya pelaku utamanya dalam pemerintahan ya, termasuk eksekutif gitu kan. Ya nggak bisa dilepaskan tuh dua itu, eksekutif legislatif gitu. Nah, iya. Biar nanti budgeting ke eksekutifnya bisa terkontrol. Ini loh udah ada anggarannya, kalau tidak terlaksana nanti kan tinggal panggil kepala dinasnya, kenapa nih nggak jalan. Nah itu benar. Nah fungsi-fungsi yang kayak gitu sih kan yang saya pengenkan saat ini di Dewan. Karena persoalan itu banyak gitu. Ya artinya dari dewan-dewan kota juga pasti tetap ada kontrol pengawasan segala macam itu pasti. Artinya kita jangan sampailah ada kesalahan wewenang, kesalahan penggunaan anggaran, itu jangan sampai. Dan yang menimbulkan kerugiannya adalah ke masyarakat lagi gitu. Contoh sederhana misalkan kayak infrastruktur ataupun yang paling dekat infrastruktur yang paling besar infrastruktur, tapi yang case yang kalau zonasi sekolah itu kan kemarin banyak orang tua yang kebingungan sama sekali gitu, artinya kuota di sini udah terpenuhi, kuota di sini terpenuhi. Nah artinya dari
pemerintahan setempat juga harus mengontrol itu. Jangan sampai ada pembicaraan bahwa yang rumahnya di sana kok tiba-tiba bisa masuk ke sini walaupun jaraknya jauh. Nah itu juga tetap harus ada kontrolnya. Iya, kemarin penerimaan siswa baru itu kadang selalu menimbulkan konflik. Berarti kan harus ada regulasi nih yang tepat agar bisa mengatur donasi. Iya, jadi ya tepat juga ketika ada donasi, bukan hanya jarak, ternyata ada jalur prestasi juga. Nah iya. itu yang kadang kuotanya tidak berimbang, makanya banyak yang mungkin ada yang salah sasaran. Itu sih yang harus regulasi yang harus diperbaiki lagi. Iya. Kontrol yang lainnya, ini kan menurut saya penting ya. Kalau boleh menyinggung Silpa yang sangat besar, ini kan 2 tahun berturut-turut Silpa itu 0,5 triliun. Iya. Itu kan kalau diaplikasikan pada infrastruktur, itu kan udah berapa banyak pembangunan yang terlaksana di Cilegon. Tapi ini, nah kalau seandainya nih Kang Adit sudah menjadi dewan, seperti apa mengkontrol ini eksekutif kok lu nggak jalan sih gitu? Iya. Yang pasti nantinya akan dikomunikasikan ke semua legislatif juga dengan eksekutifnya, tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Artinya balik lagi, apa sih yang harus diprioritaskan gitu. Iya. Diprioritaskan itu artinya yang benar-benar urgent, apa kebutuhan masyarakat di Kota Cilegon, itu sih. Iya, yang paling penting kebutuhan dasar, itu yang paling penting. Nah, terakhir nih waktu kan. Iya. Statement closing, apa harapan Kang Adit ketika nanti untuk saat ini ya, saat ini menjadi caleg dari Partai PAN untuk pelaksanaan pilkada pemilihan legislatif 2024, dan ketika nanti insya Allah kalau seandainya takdir ternyata menempatkan Kang Adit ini duduk di kursi dewan. Ya harapannya sih yang pasti untuk kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon itu kan, karena orang itu kan sangat baik kalau untuk bermanfaat buat orang. Nah, saya masuk dalam politik juga berpikirnya ya sama kayak hidup gitu kan. Politik juga hidup, yang artinya belajar, terus kita mendapatkan ilmu dan kita harus membagikan itu kepada orang lain. Artinya bermanfaat untuk orang banyak. Seperti itu. Selalu ada manfaat yang kita lakukan. Jangan sampailah kita artinya merugikan orang lain dan nggak berguna untuk masyarakat. Nah, itulah fungsi dewan. Kalau emang perannya itu bisa terlaksana sebagai budgeting, controlling, dan legislatif untuk kebijakannya. Dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan insya Allah akan bermanfaat untuk masyarakat Kota Cilegon. Aduh, asik nih. Terima kasih Kang Adit udah Terima kasih juga sudah datang ke studio Willy. Semoga nanti nih teman-temannya Kang Adit dari Partai PAN bisa mampir ke sini. Siap, nanti kita info lagi. Karena teman-teman yang lain. kita dari tim Willy, kenapa ada khusus nih, segmen khusus Panggung Demokrasi, bagian dari edukasi politik. Ya, betul. Jangan sampai kita melihat sebagai seorang jurnalis ya, tentu saja ingin memberikan informasi-informasi yang baik, yang tepat tentunya untuk masyarakat, sehingga nanti partisipasi pemilu juga bisa lebih banyak dan mendapatkan wakil-wakil rakyat yang insya Allah aman. Amin. Baik, sekali lagi terima kasih Kang Adit. Ya, sahabat Wilmolen, terima kasih sudah menyimak obrolan kami. Sampai jumpa pada program podcast selanjutnya. Saya Mambram pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.